Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthizen, kembali lagi dalam talkshow RSUD Ciawi. Saya Windy sebagai moderator akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini. Di sini kita sudah kedatangan narasumber dari RSUD Ciawi juga. Di sini sudah ada Aryo Nurdiansyah AMD Kep SKM. Halo Aryo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Okay. Gimana? Wendy sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ngomong-ngomong, kita mau bahas apa nih Aryo hari ini? Ya nih, alhamdulillah nih ada kesempatan buat sharing aja ya. Mungkin kita sharing, kita sharing pengalaman aja mungkin ya terkait dengan apa sih itu kusta gitu. Mungkin update tentang kusta ya. Iya. Mungkin nanti Aryo bakal jelasin satu persatu kali ya terkait apa sih itu kusta, lalu penyebabnya seperti apa, tanda gejalanya bagaimana, pengobatan sampai dengan cara pengobatannya. Gitu mungkin ya Aryo. Ya, baik, nanti sedikit kita akan sharing ya tentang terkait dengan kusta ini. Karena mungkin teman-teman juga sering dengar atau pernah mungkin pengalaman juga. Karena kalau kita sih di Jawa Barat untuk kasus kusta ini nggak terlalu tinggi ya. Iya. Kan jadi kasus kusta ini yang saya tahu itu di daerah endemik ya. Iya betul. Daerah endemik kayak Papua, Gorontalo gitu ya. Jadi kusta itu terkadang ada sebagian orang yang bilang penyakit kutukan gitu ya. Betul. Nah, padahal stigma itu salah. Takut ya jadinya. Jadi padahal jangan takut, jangan, karena ketika kita menghadapi atau misalkan saudara atau tetangga kita yang memang terkena kusta itu kan ketika dia menutup diri itu kan otomatis imunnya turun ya. Iya. Nah, justru itu kan si virusnya itu kan makin berkembang ya. Iya. Betul. Gitu sih. Jadi makin meningkat banget ya. Ya sudah deh kalau gitu, kayaknya Healthizen di rumah juga udah gak sabar nih dengerin penjelasan langsung dari Aryo, mulai dari definisinya dulu nih ya. Kalau gitu Aryo, saya persilakan untuk membuka materinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthizen dan Sivitas Hospitalia RSUD Ciawi. Perkenalkan, nama saya Aryo Nurdiansyah. Saya kebetulan saat ini tugas di Rumah Sakit Ciawi, ya, dan di bagian infection control ya. Yes. Selama saya berkarir di sini waktu itu 2019 ya, itu saya pernah nemuin kasus lepra ini, kusta ya, kusta ini. Jadi waktu itu dirawat di RSUD Ciawi, saya dihubungin oleh DPJP waktu itu, lapor ke bagian PPI. Yeah. Jadi tolong disiapkan terkait dengan APD waktu itu ya. Karena untuk kusta ini membutuhkan APD yang lengkap juga ya. Jadi gini, jadi kusta ini sebenarnya penularannya itu secara droplet. Oh gitu. Jadi awalnya itu kan penyakit ini adalah dari Mycobacterium leprae ya. Nah itu jadi dia itu ditularkan oleh sejenis hewan seperti monyet ya. Jadi monyet Afrika lah gitu ya. Jadi dia mungkin bermutasi, kemudian hinggap ke manusia dan menyerang bagian organ tubuh, misalkan dia lebih ke kulit gitu. Oh, kulit. Jadi misalkan nih, misalkan menemukan ya tandanya itu seperti kayak panu gitu, putih-putih, bercak putih, merah, tapi dia nggak ngerasa gatal gitu. Itu biasanya menyebar di seluruh tubuh atau hanya di daerah tertentu aja nih Aryo? Misalnya hanya di tangan atau pada bagian kaki saja, atau memang menyebar ke semua badan, tangan, kaki, muka biasanya? Tergantung imun si pasien itu. Oh gitu. Misalkan si imunnya memang turun banget, bisa menyebar ke seluruh tubuh, terutama di bagian dada, perut, gitu. tangan. Jadi seringnya itu di daerah dada dan perut. Iya betul. Bagian tangan juga ada sebelah sini. Yang lebih khas sih kalau misalkan si pasien ini memang udah lansia, itu dia lebih ke tanda tangan ya. Tangannya itu seperti kaku gitu. Mengkuku gitu ya? Iya betul. Jadi si tangannya itu seperti kena stroke ya, seperti kena stroke, mati rasa gitu. Karena dia menyerang saraf juga. Oh ya.
satu gitu sih. Jadi dari droplet kalau misalnya tidak ditangani langsung bisa langsung menyerang ke bagian sistem saraf gitu ya. Sistem saraf, nanti efeknya bagian jadi kulit juga. Bagian kulit juga. Gitu. Oh gitu. Lalu nih kalau misalnya cara pengobatannya nih dari kusta itu sendiri bagaimana sih kalau misalnya udah orang terkena kusta, gimana ya cara mengatasinya gitu, cara mengobatinya? Karena kan rata-rata kalau misalnya orang yang kena kusta ini takut gitu untuk ke rumah sakit. Jangankan sakit kusta, sakit flu aja kita malas banget ke rumah sakit kalau orang yang awam gitu kan. Jadi betul ya. Jadi dulu itu kusta itu disebut sebagai apa ya? Penyakit kutukan ya, penyakit kutukan. Jadi stigma ini masih melekat di masyarakat. Jadi sebenarnya ini program Germas juga, program Kemenkes ya, terutama di Paskes 1 di Puskesmas. Jadi itu benar-benar gencar ya. Jadi temukan seperti halnya TB. Jadi temukan obati gitu. Jadi ketika kita menemukan pasien misalkan di lingkungan masyarakat kita itu, kita harus memberikan edukasi juga karena kita sama nakes ya. Kita harus ngasih edukasi ke mereka yang terkena kusta itu, ini bukan penyakit keturunan atau kutukan. Jadi lebih ke memberikan edukasi ya. Betul. Diajak ke Paskes, kemudian nanti kan dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian nanti diberikan pengobatan. Nah biasanya sih lebih ke nanti untuk DPJP ya, atau dokter itu memberikan terapi antibiotik. Nah, biasanya untuk pemberian antibiotiknya ini berapa lama? Untuk yang kasus ini agak lama ya, sekitar sampai 2 tahun. 2 tahun. Kalau misalnya pemberian antibiotik selama 2 tahun ini, kira-kira akan menimbulkan masalah lain nggak? Kan kita udah kena kusta terus minum antibiotik selama 2 tahun, pasti kan menimbulkan masalah yang lain kan kalau terlalu lama meminum obat. Kira-kira ada nggak masalah lain yang muncul? Dari beberapa pengalaman sih, ketika saya merawat pasien ya. Ya tentunya pasti ada menimbulkan efek ya, karena ini kan jangkanya itu panjang ya. Seperti halnya misalkan nih, ini kan jenis antibiotiknya itu kan sejenis obat TB ya. Misalkan salah satu contohnya rifampicin ya. Tentunya akan berdampak ke lambung, hati ya. Kemudian gangguan pendengaran juga, perkemihan juga. Karena jaraknya sangat panjang ya? Gitu, 2 tahun ya. Terlalu lama sih ya. Tapi kalau misalnya nggak nyampe 2 tahun, ada nggak sih misalnya minimal pemberiannya nggak nyampe 2 tahun gitu? Kan itu kalau 2 tahun maksimalnya ya. Kalau misalnya untuk minimalnya, ada nggak? Atau 6 bulan, 1 tahun? Selama ini sih emang diaturannya begitu ya. 2 tahun, oke. 2 tahun ya, siap. Gitu. Karena kan untuk ranahnya antibiotik kan lebih ke dokter ya. Kita sebagai betul. Perawat itu hanya bagaimana cara mengatasinya saja ya, perawatan dari luka-luka kusta itu ya? Kalau untuk perawatan luka, ini kan jadi lebih ke skincare ya. Sebenarnya mudah kita itu kalau misalkan untuk menjaga kelembaban kulit ya, kayak kita sering-sering mandi, menjaga kebersihan lah gitu ya. Misalkan yang biasanya hanya 1 kali nih, karena dingin ya, Bogor kan dingin ya, betul. Malas mandi ya, nggak boleh tuh kayak gitu ya. Karena kan keringet ya bisa 2-3 kali atau 4 kali mandi. 4 kali mandi ya. Dan kalau saran saya sih untuk sabunnya itu cari yang pH-nya rendah. Yang gentle care kali ya, yang lebih. Jadi gini, kalau pH rendah itu mirip-mirip sabun bayi. Ya. Sabun bayi cair. Nah, itu terserah mereknya mau apa, karena saya nggak mau. Nanti iklan ya. Ya itu ilmunya ya. Jadi cari sabun yang pH-nya rendah dan dia tidak mengandung busa yang banyak. Gitu. Itu pH-nya rendah, salah satu ciri-cirinya ya. Karena kalau misalkan busanya banyak, berarti deterjen. Betul. Itu jadi cuci. Nah, tapi beda dengan ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu nyuci nyarinya yang busanya banyak. Nah, itu nggak boleh kalau kulit. Karena kan kita bukan linen kan, kita bukan baju, kita kan kulit ya. Jadi harus carinya yang busanya sedikit. Gitu, betul. Nih selain edukasi pencegahan, apalagi yang bisa kita lakukan sebagai perawat untuk mencegah supaya tidak tertular dari si penyakit kusta ini kita? Ya kembali ke kita kan kalau ini kewaspadaan standar ya. Kita menjaga kebersihan tangan tentunya ya hand hygiene ya. Sesuai dengan prinsip di PPI ya, dan tidak boleh ditawar itu ya.
Jadi 6 langkah dan 5 moment tentunya harus terus digalakan. Kemudian APD. Oh, APD. Nah, misalkan ini kan melalui droplet ya, berarti penularannya itu melalui cipratan ya. Cipratan. Berarti kan kita masker harus dipakai. Kemudian jangan khawatir kalau misalkan bagaimana kalau kita misalkan hidup satu rumah dengan yang berpenyakit kusta gitu ya. Itu nggak usah khawatir, selama dia meminum antibiotik dan menjalani pengobatan itu tidak akan menular. Siap. Kecuali memang si pasiennya nggak mau berobat, nggak mau minum obat antibiotik ya kita juga harus waspada ya. Takut terpapar juga. Takut terpapar. Berarti kebanyakan penularan ini lebih seringnya lewat mana? Lewat droplet ya, droplet, ya? Dibandingin kontak langsung dengan si penderitanya. Oke, bagaimana nih cara kita memastikan ini tuh beneran kusta atau panu gitu kan? Karena kalau misalnya orang-orang yang di daerah sekitar saya pun banyak gitu yang panu juga, tapi mereka tuh kayak cuek aja gitu. Cuek ya. Jadi kita tuh bingung cara memastikannya gitu. Ini tuh kusta atau panu ya gitu. Cara memastikannya seperti apa? Jadi gini, kalau panu itu kan lebih ke misalkan dia itu sering aktivitas dengan keringat banyak, terus personal hygiene-nya kurang nih, misalkan mandinya. Nah itu lebih, kalau panu lebih ke ada tanda-tanda kegatal ya. Nah, kalau kusta ini dia selain bercak putih, dia itu ada mengalami kelemahan otot. Kelemahan otot, kemudian dia lemas juga, kemudian imunnya turun. Nah itu ke arah tanda-tanda sana. Kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah sampai ke sistem saraf itu, yang sampai ototnya kaku, itu harus dilakukan seperti apa untuk perawatannya? Baiknya sih kan untuk prinsip germas itu temukan dan obatin ya. Jadi mungkin kita menyarankan untuk disarankan ke rumah sakit. Gitu ya. Gitu. Mungkin nanti lebih lanjutnya dilakukan di rumah sakit gitu ya. Gitu. Tapi ada kemungkinan nggak itu semua bakal kembali lagi seperti semula? Kenapa tidak? Karena kan penyakit kusta ini bisa disembuhkan. Nah, bisa disembuhkan, bukan penyakit yang tidak ada obatnya, bukan penyakit yang fatal ya gitu ya. Tidak. Jadi kusta ini bisa disembuhkan. Jadi kita sebagai nakes kalau bisa mengedukasi ke masyarakat, jangan takut. Kusta bukan penyakit keturunan atau kutukan. Jadi berobatlah gitu. Oke. Jadi sebetulnya ini bukan penyakit yang diturunkan ya, Ayah? Bukan, tapi lebih karena kena flu dari binatang. Lebih tepatnya ya virus ya. Virus lebih, ya. Gitu. Oke. Mungkin ada pesan-pesan buat orang di luar sana yang masih takut untuk datang ke rumah sakit atau ke puskesmas tempat gitu. Silakan. Ya, baik, buat masyarakat sekitarnya semuanya, khususnya di daerah Bogor, jangan takut kalau memang Bapak dan Ibu merasa ada keluhan-keluhan seperti kusta. Silahkan berobat ke fasilitas kesehatan, karena di setiap paskes itu pasti akan dilayanin Bu, Bapak ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena kusta ini bukan penyakit yang mengerikan atau penyakit yang disebutnya kutukan ya atau keturunan, tidak. Jadi penyakit ini bisa disembuhkan, bisa diobatin dan bisa kembali hidup normal gitu ya. Asalkan pengobatannya teratur ya. Betul. Enggak menclok gitu ya. Ya, seperti halnya TB ya. Kalau misalkan 1 hari telat, ya berarti ngulang dari nol gitu ya. Mungkin betul. Ini prinsipnya seperti itu ya. Mainnya di antibiotik dan perawatan skincare juga, perawatan personal hygiene juga gitu. Lebih kebersihan ya. Oke, Healthyzen, saatnya saya membacakan kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari Talk Sehat hari ini. Jadi kusta itu adalah suatu penyakit yang menyerang kulit dan jaringan saraf perifer serta mata dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Gejala utamanya yang timbul yaitu bercak dan lesi di kulit yang tidak hilang setelah beberapa minggu ataupun lebih.
beberapa komplikasi yang mungkin ditimbulkan dari penderita ini biasanya mengalami kebutaan, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Salah satu pengobatan kusta yang bisa dilakukan ialah dengan meminum antibiotik selama 6 sampai 2 tahun. Mungkin seperti itu ya kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dalam Talk Sehat hari ini. Waduh, nggak kerasa nih ya, Aryo, kita sudah berada di penghujung acara. Makasih untuk Healthyzen yang sudah setia mengikuti kita dari awal sampai dengan akhir acara. Jangan lupa ya Healthyzen untuk follow Instagram dan subscribe channel YouTube PKRS RSUD Ciawi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.